Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemerhati pendidikan yang berbahagia. Kali ini kita akan meliput bagaimana pergantian pengurus OSIS ya di SMA ASEAN Eco School, SMA Negeri 1 Aji Barang ya. Kita lihat suasana begitu ramai dan demokratis ya. Ini dilakukan oleh para siswa SMA ASEAN Eco School. Berbahagia sekali, kebetulan di depan saya ini ada pengurus OSIS SMA ASEAN Eco School ya. Kita cari tahu kepada dia ya. Kita perkenalan dulu kepada pengurus OSIS SMA ASEAN Eco School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nama tolong dikenalkan Mas. Oke, baik. Mohon izin nih Bapak. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Fadlur Rahman. Saya berasal dari kelas 12-1. Di sini saya menjabat sebagai pengurus OSIS. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai ketua umum. Oke Mas, ini kalau saya lihat ini sedang terjadi pergantian pengurus OSIS ya Mas ya? Betul Bapak. Ya. Jadi hari ini mau dilaksanakannya pemilihan ketua OSIS. Jadi hari ini akan ada pencoblosan dan kami menggunakan konsep per TPS. Jadi pencoblosannya itu di masing-masing TPS yang tadi sudah disorot oleh Bapak Kusno. Jadi di sini ada 6 TPS. Nah, 6 TPS itu memanfaatkan gazebo yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Jadi gazebo di SMA Negeri 1 Aji Barang itu terdiri dari 6, yaitu gazebo Yudhistira, Berkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan gazebo Adiwiyata. Ya. Nah, di masing-masing TPS ini kita memberikan beberapa tema yang berbeda-beda. Di TPS yang pertama kita memberikan tema horor, yang kedua toleransi beragama, yang ketiga patriotisme, dan yang keempat itu ada dongeng, yang kelima itu ada anime, dan yang terakhir itu ada superhero. Bisa dilihat nih Bapak. Oh ya ini TPS-TPS yang ada ya, Iya, Bapak. dengan karakteristiknya masing-masing tadi ya. Oke, nanti kita akan liput ya masing-masing TPS ya, Mas Sultan ya, Mas Zaki ya. Siapa? Jadi intinya ini kebijakan Kota OSIS ini Mas Sultan ya, Zaki ini menggunakan potensi yang ada di sekolah ini ya. Bapak. Sehingga terjadi proses cepat, efisien ya, dan tentunya mutu dalam pemilihan pengurus OSIS tahun ini ya. Bapak. Bagaimana sistemnya Mas Jadi nanti Sultan? untuk pemilihannya, sebelum kita mengadakan kegiatan hari ini, kita sudah menyediakan DPT yang sudah kita sebar kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Aji Barang, baik itu siswa, guru karyawan, maupun bapak atau ibu guru yang berjualan di kantin SMA Negeri 1 Aji Barang. Nah, nanti sistemnya mereka akan dipanggil oleh panitia. Jadi kami sudah mengurutkan beberapa kelas dan beberapa nama bapak ibu guru serta bapak ibu kantin yang berjualan di sini untuk mencoblos di masing-masing TPS. Nah, nanti urutannya dari mereka jika sudah datang di TPS tersebut menukarkan DPT dengan kartu suara. Kemudian kalau sudah mendapatkan kartu suara bisa mencoblos di masing-masing bilik yang sudah disediakan di TPS masing-masing. Dan yang terakhir itu mencelupkan tangannya ke tinta. Ya, luar biasa ya. Jadi pemberian suara ini melibatkan seluruh warga sekolah ya, yang terdiri dari kepala sekolah, guru karyawan, seluruh siswa, dan sampai ke kantin ya, pengelola kantin. Ini luar biasa. Jadi benar-benar ini pembelajaran demokratis ya. Jadi pembelajaran demokratis secara kontekstual. Terima kasih sekali. Sebelum nanti pencoblosan, kegiatan apa yang sudah didahului ya tentang pemilihan pengurus OSIS ini, Mas Sultan? Mohon maaf, bagaimana pertanyaan kita? Ya, jadi sebelum kegiatan di hari H ini, apakah ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang mendukung daripada kegiatan ini? Oke, jadi kegiatan ini tuh berbarengan dengan kegiatan P5 yang diselenggarakan oleh panitia guru. Jadi sasarannya itu targetnya dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi mereka yang berada di sini sudah diseleksi oleh panitia P5.
Jadi masing-masing TPS itu diambil yang terbaik dari kelas yang mendapatkan tema tersebut. Jadi sebelum di hari ini mereka yang kelas 10 dan kelas 11 memiliki tugas dari guru P5 untuk membuat simulasi TPS, dan di situ ada penilaian simulasi dan bukan hanya simulasi namun kelengkapan administrasi, kelengkapan buat TPS-nya jadi dibuat semirip mungkin, dan yang memiliki nilai kreativitas, kemudian simulasi terbaik, presentasi, pelayanan, itu yang dipilih TPS untuk bisa di display di gazebo-gazebo di SMA Negeri 1 Aji Barang. Berarti sebelumnya sudah terpilih kandidat ya, Mas? Untuk kandidatnya itu melalui beberapa seleksi. Jadi yang pertama kita menyelenggarakan seleksi untuk seluruh pengurus OSIS. Itu terdiri dari siswa kelas 10 dan kelas 11. Jadi mereka mendaftarkan diri dengan sukarela mereka bergabung untuk menjadi pengurus OSIS. Setelah mereka terpilih menjadi pengurus OSIS, kami menyelenggarakan seleksi lagi, yaitu seleksi ketua OSIS. Nah, alhamdulillah waktu itu cukup banyak yang mendaftar, namun dari kami hanya memilih 4 kandidat terbaik yang fotonya sudah Oh, ini kandidatnya ya. Nah, inilah kandidat calon pengurus OSIS ya, SMA Ahsan Agus School, SMA Negeri 1 Aji Barang, tahun akademik 2024-2025 ya. Oke, luar biasa ya. Ini mari nanti kita akan ikuti ya, oleh karena itu jangan skip video ini. Kita akan liput sampai proses perhitungan suara ini diperoleh. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sukses untuk kepengurusan Anda untuk tahun 2023-2024. Semoga Mas Sultan ini nanti bisa sukses meniti karirnya ya, melanjutkan ke pendidikan lanjut. Demikian pemerhati pendidikan, wawancara kita dengan pengurus OSIS lama Mas Sultan Zaki ya, yang sudah selesai menjabat pengurus OSIS tahun 2023-2024. Marilah nanti kita ikuti proses yang terjadi di pemilihan ketua OSIS dan pengurus lainnya di SMA Negeri 1 Aji Barang. Ramai sekali pemerhati pendidikan di areal Ahsan Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Pada hari ini ada apa di sini begitu ramai ya? Ini rupanya sedang ada event pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Berbahagia sekali sekarang kita sudah ada di hadapan kandidat calon pengurus OSIS ya, SMA Ahsan Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Oke, kita ingin tahu apa motivasi mereka, nama dan sebagainya. Kita akan urutkan dari yang paling kanan. Oke, assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ragil Faiza. Saya dari kelas 10-6. Motivasi saya menjadi ketua OSIS tentunya karena saya percaya pada diri saya sendiri. Saya mampu untuk mengampu teman-teman saya, anggota-anggota saya, untuk bersama-sama memimpin sekolah ini, memimpin siswa-siswa SMA Negeri 1 Aji Barang untuk mewujudkan visi dan misi saya. Tentunya bersama-sama, saya tidak sendirian. Saya mempunyai anggota-anggota saya yang mampu untuk bekerja secara bersama-sama. Oke, luar biasa ya, begitu confidence ya. Ini yang satu ini ya. Nah, nanti siapa yang akan unggul, jangan skip video ini ya. Kita akan ikuti sampai selesai ya. Silakan Mas, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putra Pangestu dari kelas 10-2. Motivasi saya menjadi ketua OSIS adalah untuk melatih tanggung jawab dan percaya diri terhadap kemampuan yang ada di dalam diri saya, serta ingin mendukung program sekolah dan menyukseskan tentang visi misi sekolah yang sudah saya buat. Terima kasih. Luar biasa ya. Silakan Mbak. Halo semuanya, perkenalkan saya Nala Riza Zahwa Anelitya. Saya dari kelas 11-8. Saya adalah paslon 02 dan saya ingin menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Aji Barang karena saya ingin membersamai teman-teman SMA Negeri 1 Aji Barang untuk membangun, untuk memajukan lagi SMA Negeri 1 Aji Barang. Luar biasa ya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Febri Aristi. Saya dari kelas 11-7. Motivasi saya ingin menjadi ketua OSIS adalah
untuk melatih pengalaman kemampuan saya, melatih kemampuan saya dalam berorganisasi dan membawa pengalaman yang banyak untuk berkehidupan di masyarakat. Luar biasa ya. Ini rupanya semua kandidat kalau kita lihat ya, ini semuanya punya confidence dan kemampuan yang merata ya. Saya kira nanti pemilih ini bingung ya. Tapi saya yakin dari kebingungan itu mereka calon pemilih sudah ada mungkin seberkas nama ya di hatinya ya. Tapi semuanya inilah figur-figur calon generasi muda bangsa ya, yang insya Allah akan bisa memimpin dan diberi tugas untuk membangun bangsa tercinta. Oke, demikian para pemerhati pendidikan ya, sekilas tentang kandidat calon pengurus dan ketua OSIS SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya, pemerhati pendidikan kali ini dalam pemilihan pengurus OSIS SMA Ahsan Eco School ini ada modifikasi yang luar biasa ya. Ini kita akan melihat dulu sebuah TPS milik kelas 10-2 yang diberi nama TPS bukan TPU. Ya, gimana Mas ini? Saya ingin tahu dari 10-2 nih. Silakan Mas jelaskan tentang TPS ini. Ini TPS-nya bertema horor ya Pak. Temanya itu diangkat dari kuburan Pak. Nah saya sebagai penggali kuburan Pak, ini seperti pintu masuk ke alam lain loh Pak. Iya, iya. Langsung disebut oleh hantu-hantu dan keranda hijau Pak. Ya. Boleh langsung masuk atau jelaskan dulu Pak? Ya, silakan. Pertama-tama kita ke registrasi dulu ya Pak. Untuk tanda tangan. Setelah tanda tangan, kan Bapak ada kertas ya Pak. Kertasnya itu ke pengambilan surat suara. Tapi untuk Bapak gratis lah, langsung ke bilik suara Pak. Ya. Dan untuk siswa biasa, untuk tunggu di tempat tunggu Pak. Boleh langsung masuk Pak. Ya. Oke, ini tempat registrasi ya. Kasih petunjuk Pak. Ya. Ini sudah ditunggu oleh hantu ini ya. Ini luar biasa dengan sistem rias ya. Ini betul, Bertema horor ya. Pak. Tema horor. Ya, ini Untuk ini hantu apa ya Pak? Hantu falak. hantu falak ya. Dia nggak punya senyum dengan tatapan mata yang tajam. Oke. Tunggu langsung ke pengambilan surat suara Ya. untuk Ini ada keranda ya. Iya. Keranda ini. Kemudian pengambilan suara juga ditunggu oleh Para hantu. para hantu ya. Ini luar biasa nih. Sebelah kiri hantu apa Mbak? Hantu falak. Seperti Falak juga ya. Ini tidak punya senyum, tidak punya mesem dan tampak menakutkan ya. Ini Ini sebelah kanan itu hantu apa Mas? Vampir. Vampir Pak. vampir ini wah, luar biasa ya. Hantu vampir ini. Yang menyerap darah. Ya, menyerap darah ya. Ini kita pada pos pengambilan surat suara ya. Oke. Dan ini ruang tunggu. Dan ada 2 ruang tunggu ya. Ruang tunggu biasa dan ruang tunggu prioritas. Oh ya, ini ada ruang tunggu untuk calon pemungut suara Ya. ya dan VIP ya. Ya, ini buat Ya, prioritas. Prioritas ya. Nah, ini juga nih. Ini nampak ini ada spesial ya, ruang tunggu prioritas VIP. Oke. Kita akan menuju ke bilik suara ya. Ada batu nisan. Oh, ini bilik suara ada batu nisan ya. Oke, luar biasa. Dan saat menuju ke bilik suara ini pertama akan disambut oleh pocong yang menakutkan ya, pocong. Ini luar biasa. Pocong ini. Ada 2 hantu di sini ya. Falak juga, ini menakutkan ya. Jadi calon pemberi suara harus jangan kena penyakit jantung ya. Ini nanti bisa berbahaya. Wah, itu jingkrak-jingkrak. Ini Pak. Coba jingkrak-jingkrak ini hantunya. Itu pocongnya jingkrak-jingkrak. Coba kembali ke sini, pocongnya. Oke, luar biasa ya. Aroma melati Pak. Aroma ini ada aroma melati ya. Aroma melati dengan musik yang magic ya. Iya. Ini juga
kepala hantu Pak. Kepala hantu ini ya. Sebelah kanan. Oh iya, ini kepala hantu ya. Menakutkan ya. Oke, ini suruh keluar ya. Ada petugas yang bantu juga nih, OSIS ya. Oke, luar biasa. Dan ini suara yang sudah dicoblos, ini akan ditaruh di kotak suara, juga ditunggu oleh Hantu makmum. hantu makmum ini ya. Film makmum. Iya, luar biasa hantu makmum. Oke, demikian pemerhati pendidikan modifikasi bagaimana bilik suara yang didesain sedemikian rupa sehingga ini menambah motivasi bagi calon Ada contohnya. pemberi suara ya. Ini pemberi suara menakutkan sekaligus akan bisa meningkatkan adrenalin karena kejutan-kejutan yang ada di dalam bilik suara. Oke, kita ikuti bilik suara yang lain. Pemerhati pendidikan, kita akan lanjutkan meninjau bilik suara yang lain. 10.6 yang bernama toleransi beragama ya. Bilik toleransi beragama. Ini adalah petugas-petugasnya, penjaga bilik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjemput tamu ya. Iya, kita masuk ya. Pertama tentunya kita akan registrasi untuk menyerahkan kartu undangan ya. Kartu undangan ini diserahkan di sini. Registrasi. Oke. Diberi nomor urut setelah itu. Ya, setelah ini dia akan diberi nomor urut ya. Iya. Ini ruang tunggu ya. Oke. Ruang tunggu yang akan memberikan suara. Ya, kita lihat ruang tunggunya. Terima kasih, selamat datang. Ya, ini ketua TPS. Iya, untuk pengambilan surat suara. Pengambilan surat suara. Ini surat suaranya ya. Petugasnya. Ini pengawas. Ini luar biasa, pengawas TPS. Saksi TPS. Ya, karena toleransi beragama, ini ada logo-logo berbagai agama yang ada di Indonesia ya. Setelah ini, setelah mendapatkan kartu suara, kita akan memberikan suara ya di bilik suara ya. Kita akan naik untuk memberikan suara. Jadi Pak, Ya. masuk. Ya, kita akan memberi suara ya. Iya. Ini adalah bilik suara dari 10.6 ya. Toleransi beragama. Ya, ini kotak suaranya. Ini penjaga kotak suara. Ini bilik suaranya ya. Ini bilik suara ya. Untuk memberikan suara sehingga terjaga kerahasiaan ya. Nah, setelah ini kartu suara dimasukkan ke dalam kotak suara ya. Kemudian yang sudah memberikan suara tentunya ada legalitas dengan tanda tinta ya, bahwa sudah memberikan suaranya ya. Oke, inilah anak-anak muda kita yang sedang belajar tentang pembelajaran kontekstual kaitannya dengan suara demokrasi yang berbarengan dengan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sukses buat kalian semuanya. Kita akan lanjutkan ke TPS yang lain. Ya, ini pintu keluar. Ya, pintu keluar. Ini ada petugasnya ya. Oke. Terima kasih. Iya, sukses ya. Oke. Ya, pemerhati pendidikan, sekarang kita berada di TPS Patriotisme ya. 10.8 ya. Ini petugasnya nih luar biasa, memakai seragam ABRI ya. Iya. Kita akan cari tahu kepada koordinator TPS ya. Silakan Mbak, dikenalkan dulu. Permisi, saya izin untuk menjelaskan tempat-tempat yang ada di TPS kita. Yang pertama ada registrasi, jadi pemilih waktu masuk ke dalam TPS, pemilih akan melakukan registrasi daftar hadir, kemudian akan dipanggil untuk pengambilan surat suara. Kemudian
pemilih yang mendapatkan surat suara akan memberikan suaranya di bilik ini, dan kita menggunakan bambu runcing sebagai tempat pencoblosan. Kita menggunakan kardus dan kertas. Selanjutnya kami juga menggunakan kotak suara yang terinspirasi dari lubang buaya. Oh ya. Izin menjelaskan bahwa hiasan-hiasan yang kita buat itu tidak asal-asalan, jadi memiliki filosofi dan arti tersendiri. Ya. Yang pertama, penyambutan tamu yang ada di luar itu kita ambil berdasarkan budaya 6S yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya. Kemudian payung itu memiliki filosofi, yaitu peristiwa bergabung para pahlawan revolusi yang telah gugur, yang memiliki arti bahwa warna merah adalah pertumpahan darah. Kemudian kami menggunakan carit karena menjadi simbol bahwa batik merupakan budaya tradisional Indonesia, dan pada saat acara orang meninggal di agama Islam juga memakai carit. Kemudian baju TNI kita ambil dari para pahlawan yang dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kemudian yang terakhir, kami menggunakan tinta yang berwarna merah karena melambangkan pertumpahan darah para pahlawan pada saat peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Oke, luar biasa ya. TPS patriotisme ya. Dari 10-8 ya, ini luar biasa dengan simbol-simbol yang ada. Ini melambangkan peristiwa sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Saya yakin dengan kultur budaya dan patriotisme yang ada di seluruh rakyat Indonesia, maka kemerdekaan ini akan terus langgang, tidak akan bisa direbut kembali oleh penjajah. Oke, sukses buat TPS Patriotisme 10-8. Oke. Baik, terima kasih Pak. Iya, TPS sama-sama. Gregorian, Oke. SMA Negeri 1 Aji Barang 11-1. Ya. Nah, gimana sih ke dalamnya? Yuk kita lihat. Ya, kita lihat ke dalamnya ya. Baik Bapak, silahkan. Selamat Ya. datang di TPS Gregorian. Ya. Di sini terdapat surat suara dengan karakter Dobby yang ada di karakter Harry Potter, karena kami mengambil tema Harry Potter dalam dongeng mancanegara. Ya. Lalu di sini ada bilik 2 dan bilik 1 yang masih bertema dengan Harry Potter. Di langit-langit juga ada bintang-bintang hijau yang belum muncul karena lampunya sedang korslet sedikit. Oh iya. Lalu di sini ada nuansa-nuansa lampu klip warna kuning yang menandakan misterius serta bukan pencemaran, membangun jiwa, menyala. Ya, semangat ya. Ya, semangat. Lalu di sini juga terdapat hadiah jika sudah mencoblos, jika sudah menancapkan jari ke dalam tinta, bisa mengambil sini. Silakan, Bapak bisa. Oke, kita coba ya. Ya. Nanti kita lihat Bentuknya apa? Bentuknya kertas gulungan. Sudah dapat? Oh belum, nanti saya bantu Nah, ya. kita lihat ya. Oke. Ya, ini contoh hadiah ya. Ini contoh Ya, hadiah. contoh hadiah Bisa dibuka untuk seperti ini, memberi penghargaan pada yang telah mencoblos. ya yang Baik. telah mencoblos. Yuk kita ke depan. Ya. Sebelah sini. Untuk penghormatan kita setelah sudah mencoblos bisa dibuka, dan ternyata zong teman-teman. Oh, zong ya. Berarti Kalau kurang zong, baik ya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, Kalau ya. tidak zong, nanti akan mendapatkan sebuah hadiah Oh iya. misterius. Iya, luar Kami biasa ya. menggunakan nuansa hitam yang membangun jiwa keanggunan kita seperti itu. Iya. Nuansa hitam, Dengan membangun jiwa keanggunan. keanggunan, kewibawaan ya. Ya, Dan ini luar biasa, ada hadiah juga yang disiapkan untuk meningkatkan partisipasi ya calon pembeli suaranya. Oke, sukses 11-1 ya, suara demokrasi. Sekarang kita sudah ada di TPS 11-3 ya, yang diberi nama TPS One Piece. TPS One Piece ya. Untuk itu kita akan cari tahu kepada ketua TPS-nya. Silakan diperkenalkan, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ningtyas dari kelas 11-3. Di sini saya merupakan salah satu petugas KPPS di TPS 11-3 atau TPS One Piece. Nah, di sini
kelas kami mendapatkan tema kartun anime. Di sini kami mengambil anime salah satu film berjudul One Piece. Ya. Ini menampung berapa pemberi suara Mbak ini? Berapa Untuk orang? hari ini kami menampung 5 kelas dan sekitar 10 guru dan petugas kantin. Oh, cukup banyak ya, 5 Iya, kelas ya. betul, betul. 5 kelas kali 36 berarti 180 ya. Iya, betul. Luar biasa dengan 10 guru, 190 suara ya. Iya. Ini sudah Mbak koordinasi ya, koordinasikan dengan anggota TPS ya. Iya. Sehingga dengan kapasitas itu nanti akan lancar untuk pemberian suaranya. Boleh kita akan lihat ke dalam? Ya, ya ini bagian dalam. Ya, jelaskan ini. Untuk alur dari KPPS di TPS 11.3 itu yang pertama ada masuk, kemudian mengisi registrasi, menunggu registrasi, kemudian ada ruang tunggu. Oh, ini ruang tunggu Ini ya. ada ruang tunggu dan di area depan sendiri terdapat ruang tunggu untuk prioritas seperti hamil, lansia maupun disabilitas. Oke, ya terus. Kemudian setelah menunggu di ruang tunggu, kemudian namanya akan dipanggil oleh ketua KPPS. Oke, ketua. Ketua KPPS memanggil namanya, kemudian mendapatkan surat suara dan berjalan ke arah timur, ke arah bilik suara. Oke. Oh, ini bilik suara ya. Jadi, Ini bilik suaranya. untuk bilik suaranya kami membuat kapal yang merupakan salah satu ikon dari film One Piece. Oh. Kapal ini kami buat sendiri menggunakan barang-barang bekas. Oke. Ini untuk bilik suara juga kami lukis sendiri oleh kreativitas kelas 11.3. Ya. Terus setelah memberikan suara, Ada pengawas dan saksi yang langsung mengawasi pencoblosan. ya. Kemudian menuju ke barat ada kotak suara. Untuk kotak suara sendiri kami lukis dengan salah satu karakter utama dari film One Piece yaitu Luffy. Di sini kami lukis, kemudian setelah memasukkan surat suara ada tinta di sebelah. Oh iya, ini ya tinta ya untuk identifikasi bahwa dia sudah mencoblos. Ya, luar biasa. Ini 11.3 Iya, dengan nama TPS-nya, temanya TPS One Piece One Piece. Ini diambil dari salah satu kartun anime. iya, kartun anime ya. Oke, demikian pemerhati pendidikan 11.3 ya, lewat Suara Demokrasi sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini di SMA Asyana School adalah pemilihan ketua OSIS. Pendidikan kita kembali ke liputan khusus ya mengenai pemilihan pengurus OSIS di SMA Asyana School ya. Sekarang kita sedang ada di TPS 11.5 ya. Ini yang ditunggu oleh Avenger ya. Ya. Kita perkenalan dulu, ini yang berwarna hitam, silakan. Ya, saya Rafli Ria Pambuti dari 11.5. Untuk ininya Black Panther ya, untuk kostumnya. Black Panther ya. Ya, Black Panther. Silakan. Saya Isan Maulana dari 11.5 juga. Ini kostumnya kostum Spider-Man. Spiderman ya. Saya Rafika Nurbayati dari 11.5. Saya mengenakan kostum Supergirl. Ya. Oke, luar biasa ya. Untuk ini kita akan ingin tahu bagaimana alur TPS di 11.5 ya, yang dikomandoi oleh Mas Asis ya. Silakan Mas Asis, tolong dijelaskan dan alurnya ini akan kita liput. Silakan. Tentang alurnya ini dari temanya emang mendapatkan tema superhero Pak. Ya. Nah terus kelas kita memilih Avengers. Nah ini ikon-ikonnya Pak. Oke. Boleh kami dibawa masuk untuk tahu alurnya? Silakan Mas Asis ya. Ini kita akan meliput alurnya yang dijelaskan oleh Mas Asis ya. Ruang tunggu ada disiapkan ya. Iya Pak. Terus masuk. Nah, silakan Mas Asis, ini apa ini? Ini ketua KPPS Pak, ketua 1 dan ketua 2. Oke, ketua 1 2 KPPS ya. TPS ya. Oke. Terus Terus ini yang penjaga biliknya Pak. Yang penjaga bilik ya, pengawas ya. pengawas Pak. Ini bilik suara ya. Iya Pak. Di sini. Ini bilik suara, ada 2 bilik suara.
Iya, bilik suara 1, bilik suara 2. Terus Mas Aziz gimana proses selanjutnya? Setelah itu di sini ada saksi dan pengawas Pak. Iya. Setelah memberikan suara ini masuk ke ini ya, Iya Pak. kotak suara ya? Iya ini kotak suaranya Pak. Oh ya, setelah memberikan suara di bilik 1 atau bilik 2, maka pemberi suara memasukkan surat suara ke kotak suara. Oke, lanjut. Kemudian ini masih pengawas ya? Iya Pak. Pengawas. Ini buat foto Pak. Oh, ada ya, coba gimana penggunaannya? Oh. Gini Pak. Oh, ya. Setelah itu di foto Pak. Disediakan juga ini seperti figura foto ya, Iya, Pak. untuk memberi penghargaan kepada pemberi suara ya. Kemudian difoto lewat bingkai yang disediakan oleh TPS 11.5. Oke. Selanjutnya Selanjutnya di sini ada tempat tinta Pak. tempat tinta ya, untuk memberi tanda bahwa yang bersangkutan sudah memberikan suaranya ya. Iya Pak. Tempat tinta, oke. Oke, demikian pemerhati pendidikan. Luar biasa suara demokrasi, tema proyek pengungkatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kebetulan sekarang baru peliputan di TPS 11.5. Terima kasih Mas Aziz, sukses sebagai generasi muda. Suara demokrasi. Ya, pemerhati pendidikan. Oke. Setelah mereka memberikan suaranya, mereka santai ya, santai sejenak untuk berfotoria ya, berfotoria ini. Iya, inilah mereka-mereka yang sudah memberikan suara, berfoto dengan aksesoris yang disediakan juga oleh panitia ya. Iya, untuk dokumen ya, foto. Iya, ya ini wajah-wajah ceria ya, wajah-wajah ceria dari para generasi muda yang sedang belajar di ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Iya. 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 Jangan kelebaran deh. Ya, ini ya, mereka ceria sekali ya. Walaupun berbeda pilihan, namun mereka tetap satu. Inilah suara demokrasi ya. Walaupun berbeda pilihan, mereka tetap satu. Iya. Iya, luar biasa. Oke, demikian pemerhati pendidikan di Indonesia, liputan pemilihan pengurus OSIS SMA ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang yang juga disatukan dengan proyek pengungkatan profil pelajar Pancasila. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.